Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Pokoknya bersama Kang Asik ya sudahlah, asikin saja. Baiklah teman-teman sekalian dimana saja Anda berada, pada kesempatan ini Kang Asik tidak akan menyampaikan dulu apa itu tutorial tentang editing video, desain grafis, atau tentang artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan YouTube. Karena apa? Takut teman-teman bosen. Dan saya pun yang mengerjakannya jenuh itu saja. Tetapi ya sudahlah, karena menurut bioenergi, nah ini sangat menarik. Jadi bio itu adalah hidup, energi itu tenaga. Jadi kita apabila ingin sukses dan berhasil pada apa yang kita inginkan, salah satunya adalah YouTube, maka kita harus lakukan seolah-olah kita sudah menjadi YouTuber besar. Nah itu harus, karena akan menjadi energi positif. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman. Dan baiklah teman-teman, bahwa hari ini Kang Asik masih akan membicarakan tentang apa itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Karena ini Kang Asik pikir adalah sangat fenomenal dan menjadi buah bibir semua, khususnya para YouTuber pemula. Dan perlu kita sikapi dengan baik teman-teman, bahwa subscriber itu adalah pelanggan, dan pelanggan itu adalah konsumen, dan konsumen itu adalah raja, dimana mereka adalah sebagai netizen yang ingin diberikan pelayanan yang puas tentunya dari kita. Balik lagi, kenapa subscriber itu adalah keluar masuk, hilang dan timbul. Yang ada kita berpikiran sama teman-teman, khususnya apalagi yang sub for sub. Saya sudah menonton video Anda, saya sudah meng-sub Anda, kemudian saling berkomunikasi dan tukar informasi, dan pada akhirnya semua memang melakukan hal yang sama dan amanah. Tetapi kenapa ini hilang dan timbul? Nah ini masalahnya. Karena ini masalahnya adalah kegiatan teman-teman antara yang nge-sub dan yang menerima sub, itu terjadi peristiwa antara nyepam dan spam. Nah itu makanya saya katakan bahwa subscriber ini adalah masalah bersama, dan ini memerlukan interaksi komitmen yang tinggi. Beberapa video tempo hari saya katakan itu. Dan menurut pendapat saya, setelah saya analisa, bahwa subscriber itu ada 3 kelompok teman-teman. Kelompok yang pertama memang kelompok subscriber yang organik, dan ini adalah hal yang diinginkan oleh YouTube. Organik itu adalah alami, dan alami itu adalah natural. Salah satu contoh begini saja, misalnya kita ingin makan pisang, tahu pisang semua ya, atau mangga. Nah ini matangnya itu ada secara organik dan tidak organik. Misalnya pisang matang secara organik, itu matang misalnya dari pohonnya. Kemudian yang kedua adalah matang dengan secara alami, dengan dipanaskan tetapi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang lainnya. Berbeda teman-teman dengan yang anorganik, yang matang itu memang dipaksakan. Seperti apa? Misalnya kita mematangkan pisang dengan karbit, iya, semua matang sama seperti matang dalam di pohon pisangnya. Tetapi rasanya akan beda teman-teman, antara organik, natural dengan yang dipaksakan. Demikian pula untuk masalah subscriber ini. Kalau yang organik itu yang memang subscriber atau pelanggan yang berangkat dari keinginan hatinya sendiri, sehingga mereka akan menonton video kita sampai maksimal karena menyukai. Dan bahkan bukan dilakukan hanya sekali, yang namanya pelanggan, yang namanya mereka suka pasti datang lagi, dan itu akan menjadi subscriber yang paten. Nah subscriber seperti itu harus kita layani dengan maksimal. Apa keinginannya ketika ada di kolom komentar memang harus kita jawab, dan apa keinginannya juga harus kita penuhi. Jadi subscriber dibagi 3 kelompok itu adalah hanya versi saya saja. Ketika teman-teman memiliki versi yang lainnya silahkan. Jadi versi pertama menurut saya adalah memang subscriber yang organik, yang memang berangkat dari netizen itu sendiri untuk berlangganan ke channel kita. Yang kedua teman-teman adalah subscriber dengan dibantu iklan.
Nah ini kalau memang teman-teman ada yang berminat atau memang teman-teman ada yang ingin lebih cepat untuk mendapatkan subscriber, kalau saya perhatikan ya, di antara teman-teman YouTuber senior juga memang ada yang membantu dan mereka pada baik-baik, tapi mereka tidak memaksa, itu tergantung kepada kita sendiri. Jadi balik lagi kepada kita, apakah ingin memang organik atau memang ingin dibantu, itu balik lagi kepada kita kan. Tetapi rata-rata teman-teman YouTuber senior selalu memberikan pemahaman, selalu memberikan pengertian dan teknik atau cara kerja, bagaimana cara mencari subscriber dengan alami ataupun dengan suntikan, seperti itu. Dan yang ketiga ini teman-teman yang harus kita sikapi dan harus hati-hati, karena dimanapun selalu ada oknum. Jadi bukan saja hanya di dunia YouTube, saya pikir di dunia manapun itu akan ada. Ya memang seperti itulah kenyataannya. Jadi sekali lagi, subscriber itu ya tergantung balik lagi kepada teman-teman mau organik atau memang mau dibantu dengan iklan. Dan yang ketiga ini yang harus waspada adalah ada oknum yang ingin membantu untuk subscriber kita, tetapi pada kenyataannya mereka adalah mempunyai itikat yang jelek. Jadi yang penting balik lagi kepada kita dimanapun memang harus waspada teman-teman. Apalagi kita sebagai YouTuber pemula memang harus banyak berinteraksi sama YouTuber yang baik. Kemudian teman-teman yang kedua adalah masalah jam tayang. Nah ini saya pikir kalau studi komparatif antara subscriber dengan jam tayang, kayaknya lebih mudah kita untuk mendapatkan jam tayang. Karena apa? Seperti teman-teman tahu, para YouTuber senior juga memberikan pemahaman, itu ikuti saja, tetapi ya memang harus dicerna dengan baik. Karena mengapa teman-teman, kalau saya pikir begini, kalau masalah jam tayang itu kadang-kadang netizen juga karena suka dengan kita, suka dengan misalnya tutorial kita, mereka akan menonton sampai habis. Nah itu kan sudah jelas akan masuk ke jam tayang kita. Tetapi ada mereka ketika sudah menonton video kita tidak subscribe. Nah itu makanya, jadi lebih berbahaya hanya subscribe doang, kemudian ngomong sama kita, saya sudah subscribe ya, saya sudah menonton ya, padahal subscribe nontonnya cuma 1 menit, itu berbahaya, akan jadi spam. Ketimbang begini, video kita disukai, disenangi, ditonton sampai selesai, tapi karena mungkin nggak kenal atau yang namanya manusia gimana lah, ngapain juga, materinya sudah saya dapatkan, ngapain subscribe juga, kenal enggak, dan mereka juga belum tentu subscribe. Tapi itu ya biarlah, tetap di sana akan ada keuntungan, yaitu bahwa jam tayang kita menambah dong. Jadi itu perbedaannya seputar fenomena antara subscriber dan jam tayang. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu ambisius lah ya, nyantai aja. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa kita cari solusinya. Demikian juga masalah YouTube. Jadi apabila kita ingin menjadi YouTuber atau konten kreator yang sukses, hanya satu kalau saya pikir adalah serius tapi santai, bawa santai aja. Ada satu lagi saya perhatikan juga di komen-komen teman-teman, saya anggap itu wajar lah, karena mungkin YouTuber pemula sudah lelah, kemudian mencari subscriber memang susah, lama-lama ya ada emosinya juga ya, karena manusiawi, itu saya anggap wajar. Akan tetapi teman-teman, jadi saya mengajak kepada teman-teman, jadi jangan dibawa kesel, karena kalau dengan kesel pemikiran kita dan logika kita tidak akan jalan. Dan jangan pernah membenci dengan kata logika, algoritma. Itu teman-teman ada yang emosi ya dengan ucapan logika, algoritma, apa katanya bullshit lah, gak ada artinya. Itu sebetulnya karena pemahaman kitanya adalah terlalu capek mendengarkan penjelasan-penjelasan dari A, B, C, dan D, para pakar tentang YouTuber yang berbicara algoritma yang memang berbeda. Berbeda di sini adalah sebetulnya cara menyampaikannya. Kalau isinya sama teman-teman. Sudahlah kalau gitu kita sederhanakan saja sama Kang Asik ya. Karena logika algoritma itu pernah Kang Asik katakan juga di video kemarin atau tempo lalu, bahwa logika algoritma itu ya memang bukan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya sederhana. Bagaimana Kang Asik? Yang namanya logika itu adalah real dan yang masuk akal, yang ada di otak kita. Nah sementara algoritmanya itu adalah perintah teman-teman. Jadi logika algoritma jangan dibikin pusing, itu adalah sebuah perintah
yang masuk akal dan nalar kita, kan begitu. Sehingga kita aplikasikan sebetulnya sebagai YouTuber pemula. Apabila ada yang menawarkan subscriber, yang menawarkan jam tayang, ya kita kan punya nalar dan pikiran. Apabila tidak masuk akal, apabila kita tidak bisa menerima, apabila kita tidak paham, ya otak kita jangan diperintah untuk mengikuti hal itu. Kalau dipaksakan ya nantinya emosi. Jadi makanya kalau ingin jadi YouTuber, ya kita gabungnya cukup di YouTube saja. Ya, enggak. Kalau kita ingin pintar mancing, ya kita jangan diam di lapang bola dong. Berarti diamnya harus di danau, minimal di empang seperti itu ya, atau di sungai. Dan kita harus pelajari di sana sampai maksimal. Lama-kelamaan juga akan bisa. Demikian juga di YouTube. Jadi sekali lagi sama teman-teman, jangan terlalu ambisius. Kalau ambisi boleh ya. Kalau ambisius nanti jadi kesel. Kenapa sih orang lain kok bisa? Kenapa sih orang lain cepet banget naik subscribernya? Kenapa sih jam tayangnya teman-teman tiba-tiba kok sudah bisa monetisasi? Ya itu makanya kita pelajari. Dan ingat satu hal teman-teman, bahwa Allah itu mempertemukan orang baik hanya dengan orang baik akhirnya. Jadi yakinkan dalam diri kita, kita akan sukses di YouTube seperti itu. Dan baru saja saya sambil lewat, ini kebetulan ini kan sambil kerja saya mampir dulu. Nah ini kelebihan YouTube, kerja di YouTube. Jadi sambil mampir sebentar kita bikin konten nih. Ada 2 kalimat teman-teman. Dengan cinta hidup bermakna katanya. Saya lewat itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan berbagi tidak akan mengurangi. Itu sebetulnya sebuah pemicu yang sangat positif kalau menurut saya. Kenapa? Dengan cinta hidup bermakna. Nah kita kepada YouTube pun ya harus mencintai. Kalau tidak mencintai, bagaimana bisa hidup? Apalagi punya makna. Artinya ketika kita ingin menjadi YouTuber, ya cintai dulu tentang editingnya. Kan seperti itu. Cintai dulu tentang strukturnya, cintai dulu tentang thumbnailnya, tentang bannernya, dan itu semua sudah disediakan oleh teman-teman yang ada di YouTube berupa tutorial. Semua ikuti, nyantai saja. Makanya apabila pekerjaan itu kemudian kita ulang-ulang, belajarnya berulang-ulang, maka lama-lama akan menjadi ilmu pengetahuan kita, dan kita akan menjadi terbiasa mengerjakan yang susah di dalam editing video ataupun membuat thumbnail dan banner pun akan menjadi ringan ketika kita sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, dengan berbagi tidak akan mengurangi. Ya sudah jelas ya. Contohnya begini, ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan tentang editing gambar, tentang editing video ataupun artikel-artikel lainnya, ya tidak ada salahnya ketika kita sampaikan di YouTube berupa tutorial kepada teman-teman. Karena apa? Keuntungannya tetap untuk kita. Ketika tutorial kita bagus, maka teman-teman akan menyukai sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama akan terbiasa dan akan menjadi subscriber yang paten, yang akan menjadi langganan lah kasarnya. Jadi saya pikir itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dalam penyampaian. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap bersemangat tentunya teman-teman. Jangan ngoyo, jangan mengeluh ya. Jadi bukan hanya kita yang seperti ini. Jadi ingat saja, orang lain pun sama ya makan, orang lain pun sama bernapas, orang lain pun sama tidur, orang lain ketika sukses di YouTube. Kenapa lah kita juga tidak? Mereka juga asalnya sama seperti kita. Jadi terus teman-teman bersemangat. Pokoknya sekali lagi bersama Kang Asik, sudahlah asikin saja. Jadi itu saja yang bisa disampaikan teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.